wajib hukumi hati jenengan kalih kula selalu merasakan kehadiran Allah, yaitu hidup. Tandane ning pundi? Gerak sampean. Dalam sholat berdiri, rukuk, sujud, duduk. Ati sampean harus di wilayah rasa, merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan jenengan. Nek ati sampean masuk di wilayah itu dalam sholat, tak jamin gak mudah nafsu bisa masuk di dalam jagatnya hati. Sampean gak usah hitung-hitungan, nanti hitungan rakaat gak lupa tah ngono. Nah, gak usah dihitung-hitungan gitu. Ada yang gini, ada yang mengatakan jangan sekali-kali kamu ya belajar apalagi praktek ilmu hakikat, gendeng kamu. Terus sampean ngomong, kira-kira kalau sudah praktek di makom muraqabah itu, kita kira gak gendeng, sampean gak usah hitung-hitungan ngono. Gusti Allah lu paham. Gak usah sampean kali kula duwe rasa khawatir. Sejak kapan jenengan kali kula khawatir nang Allah, padahal setiap saat dan waktu Allah melayani kita. Contoh napas ini gak ditokno lan dilebokno Allah, ora iso metu dhewe. Mata sampean berkedip iki lho, nek gak diketipno Allah ya enggak akan pernah bisa. Sebab sudah jelas Allah katakan bahwasanya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua apa yang muncul dan timbul dalam diri manusia itu sumbere gerak sangka Gusti. Kanjeng Nabi sudah memberikan statement hadis sahihnya, la haula wala quwata illa billah. Kurang percaya bagaimana kita? Kula niki notok, Pak. Wis mboten kula tutupi. Rasulullah dulu seperti ini, tapi memang resikonya walau karihal musyrikun. Dalam ayat, walaupun Rasulullah dicaci orang sak dunia, tetap itu disampaikan. Dibenci oleh orang satu dunia, tetap beliau sampai Rasulullah sampai diancam, Pak. Mungkin jenengan kalau membuka kisah hikayah sejarah Rasulullah, wah luar biasa. Sampai diturunkan ayat hijrah dari Mekah ke Madinah, karena di dalam kafir kota Mekah ya, kafir Quraisy, tokoh-tokohnya merencanakan mau menyembelih Rasul. Coba ngeno, awak dhewe sik kae dipethotoki wonge nangis, cemeng, ngombe kopi po. Kita yang lebih umum mendengarkan kisah sejarah khalifah, terutama Sayyidina Ali, walaupun dipenggal pun beliau itu kasihkan. Tapi kita tidak tahu toh kisah dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, mana dibuka? Semua diracun, Pak. Diracun. Kalau sampai nggak percaya, nanti kalau dibuka Al-Quranul Qadimnya, diracun. Sing lebih spektakuler, tragis, Sayyidina Ali. Bahkan putranya ditebas sekalian. Terjadi Al-Khalat. Terjadi di Indonesia siapa? Siti Jenar. Mereka yang gak suka ajaran Siti Jenar mesti mengatakan dzalika dzalalah, itu sesat, dengan cara ingsun Allah lah ngono ta niku. Lah sing ngkei pendapat iku gak ngerti nafi itsbat, bagaimana bisa dikatakan benar? Saya katakan, Pak, ajaran sangkan paraning dumati iki nang pulau Jawa toh. Terus intinya adalah manunggaling kawula. Nek gak paham takono, ngoten lho, ojo kesusu langsung nyalahke. Takok,
dan ini murni sumber dari Al-Quran. Oleh karena pada saat itu orang Jawa nggak isok maca Quran, para waline Gusti Allah itu mentauhidkan terhadap orang Jawa lewat bahasa Jawa, akhirnya terkenal dengan ajaran kejawen. Bisa. Padahal itu ilmu sejati, ilmu tauhid, itu murni ilmu tauhid. Kalau jenengan kurang percaya, buka bagaimana maksud daripada surat Al-Anbiya 25 yang disampaikan Rasul tentang ana, la ilaha illa ana. Bagaimana kedudukan surat Toha ayat 14 ya juga mengatakan ana. Kalau Pak ini saya mengada-ngada, kalau Pak Rasulullah dulu tidak menyampaikan tentang ketauhidan ana, gak mungkin akan muncul ayat itu. Logikanya goten. Berhubung hati kita kedahuluan, ketutupan ambek perkara batil yaitu syahwat, akhirnya itu tadi. Duh, nek ngerasakno ini ngeluh. Tapi kata rasakno, sing penting jalan ke depan terus, apapun itu yang terjadi. Dari sing pojokan waduh kono ngaji ngedep kitab kok nyekel rokok. Aku gak ngurus, ra urus. Memang nek cara adab tata krama cara syariat Pak ya gak oleh Pak. Ngrutuhno korea pulpen ngeten mboten angsal kok. Apa maneh rokok? Makanya diajak ngaji bebas sampean. Ngopi gak apa-apa. Udah, kita lanjut. Wahatani ainani utawi mata loro fil insani ing dalem menungso tarotan ing dalem umume iku tak mauta watarotan la tak malan ora wuta. Kedua mata manusia itu di dalam masa di mana andai kata buta atau tidak buta, wa kullu dzalik iku yaksilu liwujudil hajiba au adamihi, utawi mengkono-mengkono uta atau ndak. Wa kullu dzalika lan utawi saben-saben uta utawa ndak iku yaksilu terjadi liwujudil hajibi krana wujude perkara kang ngalang-alangi au adamihi utawa ora anane kang ngalang-alangi. Kedua mata manusia itu ada kalanya buta, ada kalanya yang tidak buta. Dan setiap kedua mata itu olehnya buta dan tidak buta itu karena adanya perkara yang menutupi atau tidak adanya perkara yang menutupi. Butone ati iku tergantung ono sing nutupi atau tidak, gitu loh ringkesih. Kalau ada yang menutupi berarti ada penghalang, sehingga antara mata dengan sesuatu yang di depan kita tidak akan tampak. Yang tampak itu penghalang. Sekarang kita lari kepada hati. Berhubung dalam hati kita ada syahwatud dunia sebagai penghalang, maka wujud sejatinya Allah nggak akan tampak bagi kita. Justru yang tampak itu syahwatud. Makanya jangan heran kalau kita itu bersukaria terus, ingin sukses. Sing dunyane wis
apa keturunan 1 iso 2 iso 3 sampai 7 turunan gak entek Pak nyun sewu Pak tutnok sapundi mawon gak ono puase, gak ada puasnya kita, gak ada selesainya. Justru itu menjadikan hati kita lalai semakin jauh pada Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun. Niki Quran loh ya. Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Biarkan hati kita bermegah-megah dengan syahwat, itu yang menjadikan hati lalai pada Allah. Hal ini terjadi sampai kematian. Kalau tidak ada revolusi, tidak ada perubahan dalam diri kita, jagakan siapa kita? Apa jagakan? Mengharap pada siapa? Ayo coba. Ini kita proses. Allah tidak akan membersihkan hati seorang kaum jikalau kaum itu tidak ada etikat untuk membersihkan sendiri. Artinya apa Pak? Biar Allah yang membersihkan, caranya jenengan ikuti Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Harus kita ikuti. Teladani Kanjeng Nabi kan sudah jelas, sering dibuat dalil waktu mulutan enten iki. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Endi dibuka tauhide? Kebanyakan ora. Sebab nek wis buka tauhid iku gak ana guyon. Berhubung ngajine seneng guyon, umume menungso iku nek ngaji ana dagelane ngono sawenang wis sok diundang meneh ya wis, karena tidak menjelaskan tauhid, kemurnian. Sampai kapan Indonesia seperti ini? Jenengan ajak kemana hati umat ini? Kepada Allah kah atau selain Allah? Terserah panjenengan. Nek aku jompama kula ya mending tak tinggal turu. Mending tak tinggal turu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah terus yang ketika saat jatuhnya kita itu ada penghalang, terus piye carane menghilangkan penghalang? Kembali lagi, udah khalwatlah, sistemnya dzikir sirul asrar, jalankan terus, pasti akan Allah bersihkan. Fasabbihuhu bukratan wa asila, pasti Allah bersihkan. Gak usah ragu, gak usah takut jenengan kali kula. Sikat khalwat terus diparani gendrawung ngene wis melayu nang kelek sing wedok ndungsel sik kait ning kono Allah masukkan di dunia kasab wis gak usah takut, sampean harus yakin sedaya makhluk iku sing lakoni Gusti. Waman sadda basirahu bisyai'in ghariqa fi dzulmatin. Wamanan utai sapane iku sadda kekaling-kalingan terhalang sapa man basarahu ing atine man bisyai'in kelawan sesuatu, maksudnya syahwatu dunia iku ya ghariqa mongko dadi sapa man fi dzulumatin dalem peteng kegelapan. Rika mongko dadi apa? Dadi gelap, dadi apa-apa atine man dadi iku fil dzulmati ing dalam kegelapan. Barang siapa yang hatinya terhalang oleh sesuatu, maka inilah yang kusebut sebagai hati yang gelap. Wa ing kana lan senajan ana sapa man iku hunaka ing dalem kene panggonan apa nurun
cahaya satiun kang mencorong. Walaupun didatangkan cahaya, namanya hati yang buta, maka di situ kita akan gelap. Nek moto dohir, nek wis kadung merem gak kena dibuka alias buta, diwenehi cahaya sing terang, ya apa tetep peteng. Ada 3 seseorang dimasukkan dalam gedung, Pak. Pertama adalah orang buta, kedua adalah orang bisu, ketiga adalah orang yang tidak punya kaki, punya kaki cuma 1. Gedungnya itu, Pak, lampunya merkuri, watte itu tidak hanya 220, 240, bawenter. Sound system ini horek. Orang 3, wah namanya keramiknya marmer, Pak. Orang 3 disuruh masuk. Pertama orang yang telinganya budek. Jawabnya apa? Kok sepi? Lah ngoten nggih. Padahal sound sistemnya horek, Pak. Dam. Karena budek ya apa maneh. Yang kedua, orang yang matanya buta mesti bilang, kok peteng ya? Lah, Bapak Ibu, perasaan dia tidak ada cahaya. Yang pertama, perasaan dia nggak ada suara. Terus yang terakhir iki, Pak, mohon maaf ya. Lah wong keramik marmer alus sing ngono mlakune kok ya jentit. Jarene kok gak rata dalane. Bapak Ibu, ketiga orang ini salah tapi ra rumangsa salah. Kita ini, Pak, sudah jelas setiap saat dan waktu yang melayani kita dalam hal apapun itu Allah. Tapi kok ning dodo ngomong aku. Contoh kecil mawon malam hari ini, yang melayani kita, yang menjadi guru sejati kita adalah Allah. Mengapa jenengan kok yo ada punya iman sing murui sing bimbing sampean mukhlason? Apa mukhlason gak makhluk? Iso apa? Kurang cedot ah. Tak buka no di dalam surah Az-Zumar kalau nggak salah ya. Dawi Allah ngeten. Innaka sak temeni sira Muhammad. Langsung Kanjeng Nabi lho niki. Iku la tahdi, ora bakal bisa aweh petunjuk liman maring wong ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai. Orang dekat. Apa maneh orang jauh. Terus siapa ya Allah yang bisa memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Berarti status Kanjeng Nabi Muhammad sebagai makhluk. Saya juga begitu. Artinya dalam ayat itu, jangan pernah punya iman di dada jenengan sing murui jenengan iku mukhlason. Jodoh iya napa? Andaikan di dalam diri saya tidak ada Allah, bisakah lesanku jeplak? Nggak bisa toh? Oleh gara-gara kita merasa yang mulang itulah, Pak, akhirnya hati ini semakin jauh pada Allah, yang pada akhirnya njaluk peweh teko sampean. Peweh apa? Terlepas urusan dunia materi, harus urusan dunia yang non materi. Apa? Pujaan. Akhirnya saya gila dengan pujaan masyarakat. Iki gak bener. Dan ini wajib diberantas di tengah umat manusia. Dan ini masih sering terjadi di kalangan umat Islam.
Bukan perkaranya kita menghormat terhadap sesama itu salah, enggak. Sepanjang itu secara jasmania saja, yang muncul dari akhlak istimaiyah hablum minan nas. Rapopo memang bidayai ngoten, memang tarbiyai kita di syariat ngoten. Santri yo harus taat menyang guru, tapi ruhania kita harus jatuhnya hanya pada Allah. Ngoten lho dulur. Saya tidak melarang jenengan iki mengkultuskan seorang figur, bahkan seakan-akan menuhankan karena kealimannya, karena kekaromannya, monggo, tapi sebatas jasmani. Ruhaniyahmu hanya kau peruntukkan pada Allah. Sudah jelas, alhamdu utawi sekabai pujalan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Wis kurang cetoyo apa? Nggak berani Pak, para kiai sesepuh dulu sampak jelasno kaya ngeten boten wantun. Karena apa? Dipecicili ambek golongan khawarij, bila perlu dihanguskan. Itulah yang terjadi pada masa-masa dulu. Kalau sekarang sudah keterbukaan publik, bebas berpendapat, bebas menyampaikan kritik, sing penting membangun. Boleh mengkritik tapi harus membangun, jangan mengkritik merusak, jangan. Sama saya tadi mengatakan supaya anda semuanya umat manusia naik tingkat, ngoten loh. Ojo hanya berdomisili lari di tempat, kapan nyampe? Masa kita diem ketika kita mutus sholat kita, hati selalu ingat selain Allah, masa diem? Ya jangan gitu harus ada upaya mencari celah. Apa ilatnya, apa sebabnya ini? Ini hanya bisa ditemukan golongan orang-orang yang hatinya sudah bertauhid. Baru ada revolusi iman, revolusi laku, revolusi ibadah. Sehingga ibadah gak mung jungkir aja. Wa'lam lan ngertiya sira anna khaila ing sak temene anil kolbi apa sai iku saiun annal khaila anna khaila ing sak temene perkara kang ngalang-alangi apa ainil kolbi, perkara kang ngalang-alangi mripate ati apa saiun siji-wiji ghairuhu kang sak ghairu wujudillahi maksude yaiku tegese perkara sak liyane wujude Allah. Ketahuilah bahwasanya penutup penghalang matanya hati yang disebut syai' yaitu perkara sak liyane Gusti Allah, syahwatud dunya iku wahwa lan utawi khail iku asyahwatu fil qalbi, yaiku syahwatud dunya yang timbul di dalam hati jenengan. Gini ki penghalangi hati Pak. Kok umpama rupa ngeten iki gampang sepidol. Syahwatud dunya iku samar. Syahwat iku adalah kesenangan adunya kang bangsa sak liyane Gusti. Contoh, ning jero dadaku ana seneng nang gone wong wedok sebab ayune, seneng nang anak, seneng nang gone apa nyuwun sewu sandang pangan papan mewahnya dunia, senengi ati kok suamar toh Pak, suamar, orang lain nggak tahu. Tapi jangan diharap
Allah nggak ngerti. Kalau hati kita itu bersukaria dengan hal itu. Kok umpama rupa fisik, Pak? Nggih gak sedeng, Pak. Iku rupa sing samar. Di dalam samar akan memfisik. Fisiknya diterima jasmani. Angen-angen kepingin duweni mobil, gambar mobil belang, gambar pabrik belang, apa mawon belang ning ati. Loh, itulah penghalangnya hati kita. Itu penghalangnya hati kita. Dan itulah yang menjadikan hati kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sehingga Allah dawuh qala dawuh sapa Allah fi surat Yusuf, di dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini ayat ada dua maksud, artinya ada dua faedah. Faedah pertama, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amratum bisu. Kita nggak akan bebas, Pak, dari kepentingan nafsu. Sing nafsu itu ngajak lalai hati sampai datang Allah dengan cara hati dibeki ambek syahwatut dunia. Melihat dari ayat ini, siapapun kita tidak akan pernah terbebaskan dari bisikan hawa nafsu. Walaupun perkara yang kita anggap baik, contoh sholat, dikira nafsu gak masuk di situ, masuk, Pak. Nafsu itu ridho, iblis itu ridho jenengan sholat, ridho pol. Kita dulu waktu di disyariatkan iblis itu ngejak maksiat tok lah ngoten nggih. Nek taat dudu iblis ngoten. Wis saiki ana samar iblis ya. Iblis iku iso mlebu ning sumsum ning getih lan sak piturute. Sewamar jenengan salat iki tandane kedorong nafsu. Nek kedorong lho ya. Sing ana kepentingane nafsu. Satu, awak dhewe salat pengen didelok wong. Iki sih kasar, Pak, menurut kula sih kasar. Menurut kula kasar nih. Ono sing halus maneh. Ada yang halus lagi. Apa? Aku sholat, atiku arep-arep pewehi Gusti Allah, rupa makhluk sing disebut pahala lan surga. Tondone, Pak, ati sampean kali kula waktu sholat iki gak iso ini wajah tuas. Iya, mboten saged tawajuh menghadap asyhadu ka ilallah, mboten saged. Akhirnya gambar-gambar dunya sing metu blang. Lah ya enak salat kok ya ati eling bojo. Bojo manggakno wedang kurang legi. Sondok pahit disemburno nang ngene raine sing wedok terus. Wong wedok salat nala wong ya Allah garwaku kok cik mentolone Kang Mas ning ati ambek nangis. Lah ngoten nggih. Apa? Iku tetanda nafsu iblis mlebu san. Jalan satu-satunya jenengan terbebaskan dari itu, ayo diteruske ayate. Illa ma rahima rabbi, kecuali ada nafsu yang Allah rahmati. Nafsu di sini jiwa. Jiwa yang dimaksud di sini adalah ruh. Disebut jiwa karena masih kotor, tapi sudah mendengarkan seruan Allah lewat Rasulnya, yaitu tentang dinu tauhid. Lah ketika jiwa ini melaksanakan apa petunjuk
di dalam ilmu tauhid untuk mendekat dan bertemu Allah, alias menafikan semua gambar-gambar makhluk di dalam hati, dibersihkan untuk selanjutnya yang ada dalam hati adalah Allah, maka disitulah disebut ruh. Karena disebut ruh iku fitrah. Kalau disebut jiwa masih terkontaminasi dengan syahwatut dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disebut jiwa yang damai. Irji'i, kembalilah kau lekas ila rabbiki, maring pangeranmu. Loh, mengapa harus diperintah? Karena posisi jiwa kita meninggalkan Allah, kesansang sama syahwatut, ikut syahwatut dunia, ikut nafsu. Ibaratnya nyuwun sewu, mengapa jenengan kok tinggalkan garwa sampean sing sah? Karena sampean katut bojone wong sing gak sah. Bisa laksana, makane campur sari ini ndang baliyo Sri. Masih lagu iku ya jiplakane teko Quran, Pak. Walaupun itu campur sari Jawa. Nah, menurut kami loh ya, menurut kami mengkajinya di situ. Ilama kejaba jiwa rohimakang ngerohmati sapa Rabbi pangeran ingsun. Sebab inna Rabbi ghafurur rahim, jenengan masih ada kesempatan waktu umur, pasti akan Allah ampuni. Jenengan sadar selama ini kita itu menuhankan yang bukan Tuhan, sadar akhirnya kita beralih kepada Tuhan yang sebenarnya. Ilahukum ilahu wahid, yang Tuhan itu tidak jauh dari jenengan, selalu bersama jenengan. Jenengan sampai tidur ditidurkan, bangun dibangunkan, apapun dilayani, paling setia. Oleh sebab itu jalinlah cinta terhadapnya. Caranya berzikir terus, caranya menumbuhkan cinta pada Allah yang sebenarnya, zikir terus dilakukan. Mawamadamah lan selagi ngilanggeng apa alkohol buati, salikan ing melaku toriko sahwati, melaku dalane di atas jalan nafsu, ya fahuwa mongko utawi man iku fi zulmatin tamatin. Barang siapa kalau hatinya terus menerus langgeng, ya dah, berjalan di atas jalan nafsu, maka selama itu hati disebut hati yang gelap gulita. Contoh sholat mawon, kalau ada kepentingan nafsu, gak mungkin hati sampai nu gak ono gambar sakliyane Allah, gak mungkin. Mesti gambar sakliyane Allah bermunculan. Ini persoalannya, Pak, yang harus kita urai di dalam diri kita masing-masing. Anil ilahil wahid, saking Tuhan kang tunggal. Maksudnya gelap, kita itu tidak tahu mana wujudnya Allah. Ilahun wahidun, Tuhan kang esa. Kanjeng Nabi dawuh, janganlah kau puja dan puji aku, sembahlah dan pujilah siapa yang ku sembah, dan siapa yang harus kau puja, siapa? Yaitu ilahukum ilahu wahid, yaitu Tuhan yang maha. Itu Al-Kahfi ayat 110. Rasulullah memberikan keterangan lewat wahyu sangka Gusti Allah tentang siapa Allah itu, dijawab ilahukum ilahu wahid, yaitu Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang maha
Esa, yo hidup mau Pak Esa. Bisa jelas ya. Qala dawu yaqulu Khalid dawu sapa Allah Gusti Allah fi suratil Baqarah. Ayat berapa? 257. Rupane ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, ini ada dua kelompok. Kelompok pertama orang yang syahadatnya sampai pada Allah. Kelompok kedua orang yang syahadatnya mandek terhadap la ilaha. Allahu utai Gusti Allah iku waliyun. Iku nek wis dadi imammu kok dadekno imam Allah iku. Yang ada di dalam hatimu hanyalah aku Allah. Iki disebut orang yang beriman. Yaiku alladzina amanu ya yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Allah akan membersihkan syahwat-syahwat yang menggelapkan hati ini akhirnya menjadi hati yang terang benderang. Sebab apa? Sebab jenengan menuhankan yang sesungguhnya Tuhan. Yang kedua, walladzina kafaru awliya'uhum taghut. Justru mereka yang syahadatnya nyampe la ilaha mandek ati iki bersaksi beriman kepada makhluk dari segala aspek apapun. Kalau seperti ini bagaimana? Yukhrijunahu minan nur ila dzulumat. Inilah yang akan menjadi gelapnya hati kita karena makhluk-makhluk yang banyak dalam hati kita. Setelah itu bagaimana nasib mereka? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dia menetap di dalam neraka selama-lamanya. Artinya apa? Hati sampean kali kula dalam keadaan gelap baik di dunia maupun di akhir. Wis. Ayo diresapi ayat koyok ngene iki. Waladina utai wong akeh fi qulubihim kang ana ing dalem atine aladina apa hulfun perkara kang nutupi iku aulia uhum utawi piro-piro penolonge mereka yaiku syayatinun setan. Yukhrijunahum sing setan iku bakal ngetokake sira kabeh minan nuri saking cahaya ila dzulumat menuju perkara kang peteng. Ya iki mau maksudnya tadi hati kita akan dalam keadaan gelap. Kulu hadza utai sekabehane ayat di atas mang maqala walladzina fi qulubihim kuwi iku mabniun den bangun ala hururin ing atase keagungan wakibriyain lan wakibriyail qalbi lan gumedine ati albasari kang bangsa menungso. Nyun sewu wong nek wis dijatuhno mewah segala-galanya dalam hati sing mesti terjadi takabur. Wekku lha iku wis takabur. Bukan takabur sing kula maksud niku sombong nang ngembong pengkerik, bukan niku, Pak. Ati ana rasa merasa memiliki apa yang kita dapatkan itu takabur. Contoh saya, ilmu apa yang sudah Allah letakkan pada diri saya, terus diri saya mengakui muncul iman rasa yen aku sing ngalim, ini berarti saya takabur. Padahal orang lain nggak tahu loh ya. Inilah yang akan menghalangi hati saya pada Allah. Ghurur termasuk teng mriku kula seneng Pak digungno wong. Masya Allah melaku kundawilu
melaku kuwis tak toto. Sampeyan cek ngarani aku robot. Bukan persoalan sikapan dohir itu salah, ndak. Saya tadi mengkaji hati, sikapan hati kita loh Pak, yang merasa kita makhluk itu yang memiliki hak Allah. Ilmu itu hak Allah. Kok iya tak rampas? Berarti saya ini secara terang-terangan sing saya nggak kerasa aku telah menuhankan diriku dan Anda saya suruh menyembah. Apa bedanya ambek Cak Fir'aun? Hah? Apa bedanya? Fir'aun ngomong, "Ana rabbukumul a'la." Aku itu Tuhanmu sing dhuwur, sing maha mulia. Punya segala-galanya. Kekuasaan oke. Anakmu tak jaluk, tak hukum, tak pateni. Loh, karena aku pangeran. Loh, ngono ae. Allah ya Karim. Pasti Allah di dalam setiap kaum menurunkan rasulnya untuk melawan. Pasti itu Pak. Zamane Fir'aun sinten? Nabi sinten? Nabi Musa ya. Nabi Musa. Sejarah Rasul itu tidak bisa dilepaskan dari perilaku yang selalu beliau istiqomahkan. Apa? Khalwat, uzlah, selalu Pak niki. Semua Rasul itu tidak lepas dari khalwat atau uzlah, semuanya. Karena dengan jalan khalwat atau uzlah itulah akan membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran yang disebut syahwat itu. Makanya terkejawen ikut disebut tazkiyatun nafsi, bebersih jiwa lewat meditasi untuk pemurnian jiwa menuju kesadaran penuh bahwasanya segala-galanya itu milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Ayat ini kalau kita artikan di dalam syariat, lillah, untuk Allah. Tapi kalau saya terjemahkan dari tauhid, iku lillah, milik Allah. Kita nggak punya hak sama sekali, nggak punya hak pun. Wa'lam, lan oleh sebab itu ngerti ya akhi, wahai saudaraku, anna ama ainil qalbi, sak temene wutone mripate ati anillahi saking Allah iku asadu luwih banget apane khotron bahayane tinimbang min ama saking wutone ainil badan, wutone jasad, meripat jasad, anil makhlukoti saking gak iso nontok wujude makhluk. Lebih bahaya butanya mata hati daripada butanya mata jasmani iki Pak. Tadi saya katakan butone mata jasmani paling tidak umur kita berapa sih? 70 tahun lah ya, misalnya 70, ya 70 ini. Tapi hati bagaimana? Selamanya. Al-Isra 72 sudah jelas Allah katakan, mangkana fi hadi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Sing sapa wong ngitat kalane dunya mripat atine wuton nang Gusti Allah, maka ning akhirat pun juga begitu. Wala'ala wusula hadal kitab yu'ainu alal aqla fi khali muskilatan. Ini kurang patek cedha mataku Pak. Sik kula ene lampu tulisannya cilik-cilik, harokati gak cetha, yes kudu nganggo alat pembantu lah ngoten nah.
bacaan iki cedhawun. Wala'allah usula hadzal kitab, semoga dengan datangnya kitab ini iku yu'ainu alal aqalli fi khali maskalatin amma ainil qalbi anillah, setidaknya bisa membantu untuk menyembuhkan hati yang buta kepada Allah. Fanas'alullaha, dan kami mengharap kepada Allah, ayuftaha uyuna kulubina sarian, lekas-lekas jenengan kalih kula meripat ati yang buta lekas dibuka dening Allah Subhanahu wa taala. Wal khulasatu utawi ringkesan anna sababa amma basori qalbi huwa, sesungguhnya proses sababiah hati yang buta diantaranya adalah innahu bisababil qalbi awir ruhi taro watas hadu watuhibbul ladatil hayati dunya. Innahu sak temene ati kang wutoh iku bisababil qalbi kelawan sebabe ati, awir ruhi utawa roh yang dimaksud ati iku taro nyawang utawa watas hadu yang dan bersaksi, watu hibbulan nyenengi opo-opo ati ladzatil hayati dunya ing kesenangan dunya, yang kesenangan dunya allati taj'aluha kang dadekake ha ing allati opo asyahwatu nafsu syahwat mang sirokaan ing dadi opo tutup utawa jebakan litak yidir ruhi fidzul mati, krono arai mbelenggu roh sampean kali kula mang ing dalam kegelapan. Fasiru mongko dadi apa alqalbu ati ku ghafilan dadi ati ingkang lalai anillahi saking Allah. Pak, sebab pertama hati kita gelap adalah karena hati bercinta kasih terhadap syahwatut, yang syahwatut dunia dijadikan nafsu sebagai jebakan, sehingga hati atau ruh kita selalu melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala dawuh sapa Allah fi suratil takatsur, ing dalam surat at-takatsur, alhaakumut takatsur, surat al-insyiqaq, hatta zurtumul makobir, ketika hati kita bermegah-megahan dengan syahwatut dunia, itu yang menjadikan hati kita lalai, dan hati itu sampailah pada akhir hayat. Wis, pertama alasannya kronologi mengapa hati kita buta. Yang kedua, inna hadat tafakhura, sak temene ikilah hati kang bermegah-megahan bila zati hadihil hayati dunya, kelawan kesenangan keenaan kehidupan dunia. Jenengan wis mencari kesenangan dunia, sudah jenengan dapatkan, gak cukup kita bermegah-megahan dengan itu. Bagaimana selanjutnya? Huwa iku utawi hadza iku alladzi yurithu kang dadekake apa alladzi alqalbal ing ati ndadesake alghaflata kang dadi ati ingkang lali anillah, wa yaksulu lan dadi dalika ing mengkono ati dadi ati ilal maut sampai mati. Ya sudah, jenengan kali kula selekasnya harus mengambil sikap, sebab umur kita masih tersisa, kita manfaatkan untuk bertobat. Tadzakar, ingatlah, faida kana tatkalani ono opo ainul jasad, mripate jasad iku akma uta ya fakhudha, mongko golek sira ha
ing ndi fakhudha ila tabibil uyun fakhudha fakhud mongko ndoleka sira ha ing tombone ila tabibil uyun maring dokter spesial. Mripate Dhahir pengin waras sampean golek dokter spesial. Engko ana alat kanggo ndelok iki katarak apa klebon pikulan. Ngoten ya. Dadi engko ditontok. Jadi ada sebuah alat untuk mendeteksi lensa kita itu ada gangguan apa. Kok nggak bisa? Katarak tah atau hal-hal benda asing itu nanti terdeteksi, Pak. Tapi lebih susah maneh wa ingkanat ainul qalbi iku a'ma nek utone ati mripate ati iki digolekno nang ndi fakhudha mongko ndolek sira ha ing tombone ndi muallimil akhirah guru akhirat. Guru akhirat iku ya guru sing khusus didik tentang ilmu tauhid dan membaiat jenengan terus mengarahkan jenengan laku kholwat. Iki nek didelok koyok-koyok makhluk ya. Koyok-koyok guru tauhid, guru akhirat itu tapi aslinipun ati sampean kudu meyakini yen sejatine guru sak temene guru akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tiap saat nggih sampean nggih selalu diketing perkara jenengan beol atau buang air besar kecil, Allah di situ dilayani sampean. Coba kalau Allah nggak ngelayani, dindek po'o air kencing sampean sakit mboten? Wong kadar kentut dipinak Gusti Allah gak metu ngene ae wis puyeng-puyeng ya. Nang wat ya Allah. Ngono nek wis iso ngentut alhamdulillah. Kebanyakan iku ning lesan. Tapi hati sampean kali kula ora ngerti ning kuno sing layani urip ning awake. Niki lho persoalane kita karena di dalam hati kita penuh dengan penyakit hati tadi. Wis. Berarti tempatnya masing-masing. Dokter ada dokter mata dohir, ada dokter mata batin. Memang kayaknya seperti manusia guru akhirat iki, tapi sesungguhnya itu hanyalah Allah. Makanya tadi saya katakan, jangankan kita, langsung aja Rasul Qur'annya sudah ada. Bukan kamu sesungguhnya Muhammad yang bisa memberikan petunjuk, tapi aku Allah. Saya coba, mana yang gelem ngurai ayat ini? Ini disengit napa sengaja. Supaya apa? Supaya ati sampean iki mendewakan makhluk. Sampai ada yang mengatakan gini, kuwi nek gak ngurmati, mujo utawa apa ya? Nglayani duriahnya. Kualat, nah, ngoten nggih. Pak, sekalipun itu betul duriahnya, menurut bahasa tauhid kami haram. Amin. Kalau hati sampean pujaannya kepada makhluk, iku pokal gawe mereka aja supaya dunia sampean dikeruk. Paham? Hanya itu sebetulnya itu. Apalagi yang ada kepentingan duduk duriah ngaku-ngaku malah nemen niki. Pak nyun sewu gen duriah Rasul itu gak seperti itu. Kita lihat bagaimana sifatnya Rasulullah, sedik fatonah tablek ama intine Pak akhlaki sempurna, baik akhlak secara hablum minan nas, lebih-lebih hablum minal, sehingga siapa yang hatinya berbudi luhur mesti ngalah Pak. Babakan rezeki ngalah. Artinya apa? Gini, beliau itu
Kalau bisa yang melayani, bukan dia yang harus dilayani. Itu Rasulullah. Makanya ghanimah, harta rampasan, setelah habis perang Rasulullah itu mundur. Hadis sahabat disuruh untuk membagi sing rotok. Ya Rasulullah itu nek oleh bagian karen-karen gelem. Itu Rasulullah. Enggak Barang siapa yang tidak menghormati dan melayani duriahnya kualat, gak dapat syafaat. Mbok nian. Kurang jelas dalam ayat yang mengatakan kul, katakan Muhammad, lillahi iku kedue Allah apa asy-syafaatu syafaat. Syafaat itu milik Allah. Hidayah milik Allah. Jami'an kelawan sekabehane. Ini langsung Pak Rasulullah disuruh Allah bersabda di dalam Al-Qur'an ini tentang syafaat. Iku miliknya siapa? Kul lillahi syafa'atu jami'an. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah, kemilikan Allah. Apa asy-syafa'atu utawi syafaat jami'an kelawan sekabehane, semuanya milik Allah. Nang Kanjeng Nabi ku galiwat tok. Ngoten lho asline. Terhadap hamba yang dikehen sami. Ilmu tauhid itu milik tok ngene untuk sampean. Asline sangka Gusti sing duwe duduk klason, cuk. Sing milik iku Allah. Makanya ojo sampak jenengan iki salah pujaan. Ati sampean tetap miturut tauhid yang murni. Ini wajah tuat. Iya. You understand? Yes. Bisa-bisa tak ada wong nek Inggris Pak. Jadi pun dadi meripat uto alasane sebab syahwat. Lah solusinya adalah jenengan kedah selalu berzikir. Itu cara nanti Allah akan membersihkan syahwat di dalam hati. Oke?